Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini aku sama Tara akan presentasikan tentang Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq membangun peradaban Madinah. Oke. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya, kelompok Mbak Ura, Lia, sama Fahma tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah penerus atau pengganti Rasulullah SAW. Nah, kami di sini bakal menjelaskan sedikit tentang apa aja sih eh, yang terjadi ketika masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Oke, di sini terdapat tantangan-tantangan di masa pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama apa, Tar? Ada terjadi banyaknya permurtadan. Oke, yang kedua ada munculnya para nabi-nabi palsu. Dan yang terakhir, banyaknya pengingkaran terkait kewajiban zakat. Nah, tiga ini yang kita bisa hari masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi maaf ya guys. Nah, jadi di sini sesuai dengan judulnya Ijtihad dan Dinamika Sosial Intelektual Hukum Islam pada masa Abu Bakar. Jadi di sini jadi di sini eh, Khalifah Rasulullah Abu Bakar Siddiq itu banyak banget mendapati masalah dan itu tuh belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Jadi beliau ini menjadi berusaha terus gimana caranya itu tuh biar terselesaikan. Nah, salah satunya dengan cara berijtihad. Jadi ketika masa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini apa mendapati banyak masalah yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka dibutuhkannya untuk ijtihad terkait masalah-masalah yang baru itu. Nah, apa aja sih upaya-upaya untuk menanggulangi menanggulangi masalah yang terjadi ketika pemerintahan itu? Yang Pertama, pertama, itu Abu Bakar tetap melanjutkan pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Abu Usama bin Zaid untuk menyerang negeri Romawi yang telah dimulai sebelum meninggalnya Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah itu jadi Romawi dan Persia itu jadi penguasa negara peradaban di di Jazirah Arab. Jazirah Arab gitu. Nah, terus kayak mau menentukan gitu, ini tuh pemimpinnya siapa? Iya benar. Nah, jadi Rasul itu ngutus para sahabat buat nyampain surat kepada Raja Romawi yang diberikan kepada dia Al-Kalbi. Nah, tapi mereka tuh nggak mau, mereka menolak dengan keras. Lalu berapa pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Mu'tah antara Rasul dengan pasukan Romawi tersebut dan menyebabkan kesyahidannya para sahabat seperti Zaid bin Harisa, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah dan kemudian ini tuh sebenarnya dipimpinnya oleh Khalid bin Walid. Beliau berhasil mengembalikan hasil pertempuran dari kekalahan jadi kemenangan. Jadi tuh perangnya itu menang. Nah, Walaupun banyak yang syahid, nah jadi Khalid bin Walid ini berhasil memimpin perang kembali dan akhirnya mendapat kemenangan. nah, setahun setelahnya, tepat banget Tahun di tahun ke-9 9 Hijriah. Hijriah, 1 tahun setelah itu, Rasul itu mimpin sahabat ke Tabuk, daerah kekuasaan Romawi di Syam. Selama 20 hari, mereka itu berhasil menemukan kabilah-kabilah setempat yang dimana mereka jadi mau membayar pajak atau jizyah. Nah, baru tahun ke-11 Rasul itu berniat menyiapkan sahabat baik dari kalangan Muhajirin sama Ansor yang kalian dipimpin oleh Usamah bin Zaid buat menaklukkan negeri-negeri Romawi yang berada di Bangkok, Palestina. Nah, ini tuh direncanain
dua dua hari. hari sebelum Rasulullah meninggal. Nah, di dalam perjalanan, Usamah dan para sahabat itu mendengar kabar kalau Rasulullah itu sakit, baru gak lama meninggal. Baru mereka sedih. Nah, tambah sedih lagi karena banyak yang menolak zakat dan banyak yang murtad. Dan banyak juga nabi-nabi palsu itu muncul. Nah, karena itu Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah buat mimpin umat Islam, buat melanjutkan langkah-langkah beliau. Nah, eh, terus di sini tuh Abu Bakar tetap melanjutkan pengiriman pasukan yang untuk menyerang negara Romawi ini. Nah, itu tuh berkat kecerdikan beliau. Nah, akhirnya ketika mendapat kemenangan, ya, mendapat apa kemenangan itu, di Itu, sana orang-orang tuh apa sih berpikir gitu, orang yang murtad tuh mulai berpikir. oh, berarti Islam itu nggak lemah. Nah, walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi Islam masih tetap berjaya, masih tetap kuat gitu. Nggak melemah sama sekali, eh, tetap kuat ketika dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq gitu. Nah, kita masuk yang kedua. Jadi Abu Bakar berusaha mengembalikan orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat ke pangkuan Islam kembali. Nah, di sini ada sempat pertentangan antara Abu Bakar sama Umar. Karena Umar itu kayak gimana gitu. Tapi eh, Abu Bakar punya apa sih namanya? Sesuatu kayak dia mengatakan kayak gitu. Bagaimana Anda memerangi mereka orang-orang murtad dan penolong zakat sedangkan Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi suatu kaum hingga mereka berucap syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka barang siapa yang telah mengucapkannya ia terjaga harta dan darahnya kecuali dengan haknya. Nah, jadi Abu Bakar tuh menegur Umar, demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat, meski hanya seekor kambing seperti yang pernah mereka membayarkan kepada di masanya Rasulullah, maka saya akan perangi mereka karena penolakan tersebut. Dan demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan urusan zakat sama sholat karena karena zakat dan karena zakat adalah hak harta dan Rasulullah telah menjelaskan bolehnya mereka diperangi jika telah melanggar haknya. Nah, dari situ Umar pun akhirnya yakin dengan pendapatnya Abu Bakar tersebut. Nah, gercep pada tahun 11 Hijriyah atau 63 633 Masehi, Abu Bakar jadi membagi pasukan-pasukan umat Islam tuh jadi 11 kelompok buat eh, dikirim ke daerah-daerah yang di mana eh, itu tuh yang banyak yang murtad sama yang menolak zakat tersebut. Nah, pokoknya itu banyak banget dibaginya. Dan dari situ berhasil mengembalikan kelompok-kelompok yang murtad dan tidak mau bayar zakat tersebut. Ke pangkuan Islam. Oke. Insya sekali. Selanjutnya, poin yang ketiga dalam usaha-usaha Abu Bakar untuk menanggapi masalah-masalah yang terjadi ketika itu. Yang ketiga adalah Abu Bakar melakukan perlawanan kepada para nabi palsu. Jadi ketika masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq muncul banyak dari nabi-nabi palsu. Nah, mereka itu adalah Aswad Al-Ansi, Tulaihah Al-Asadi, Ma'ad bin Nuwairah, dan Musailamah Al-Kadzab. Mungkin paling sering dengar Musailamah Al-Kadzab ya. Nah, di sini diceritakan bahwa Aswad Al ini bernama Abalan bin Ka'ab dan bergelar Zilhimar. Kenapa diberi gelar Zilhimar? Karena beliau ini suka banget mabuk gitu, suka banget minum khamar. Jadi Makanya diberi ada kabarnya. gelar Zilhimar gitu. Nah, kenapa juga Al-Ansi? Karena wajah beliau ini berwarna hitam katanya. Ia memiliki tubuh yang besar dan dia juga seorang penyihir.
kayak besar, kuat, berani, dan sebagai penyihir yang memiliki kata-kata sihir yang menarik para pendengarnya. Juga menggunakan hartanya untuk memikat para pengikutnya. Jadi Aswad Al-Ansi ini suka minum homer, terus tubuhnya besar gitu, berani, tapi dalam keburukan. Di sini juga beliau berarti termasuk orang yang lumayan berada karena menggunakan hartanya untuk menarik para pengikutnya. Nah, di sini juga ketika pada akhir kehidupan Rasulullah SAW, Aswad Al-Ansi ini mengakui didatangi oleh dua malaikat yang bernama Sahik dan Syakik atau Syarik. Nah, beliau ini Aswad Al-Ansi ini bilang kalau dia tuh dapat wahyu kenabian dari malaikat yang mendatangi dia itu. Sejak itu ia mengaku menjadi nabi dan mengajak para pengikutnya hingga lama-lama semakin banyak dimulai dari kabilah Ansi, Malih, Uwad, Musaina, Jabir, dan sebagainya. Nah, kemudian mereka menyerang penduduk San'a yang dipimpin oleh Syahir bin Bazan Al-Farisi yang telah masuk Islam ketika itu. Terjadi pertempuran besar di antara kedua belah pihak ini dari pasukan yang dari Nabi Palsu itu Aswad Al-Ansi dan orang-orang yang sudah masuk Islam ini. Nah, eh, dengan kemenangan ada di pasukan Aswad Al-Ansi ini. Kemudian melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang masih mempertahankan keislamannya dengan memutilasi tubuhnya gitu. Jadi serem banget pokoknya kayak seru apa namanya sadis ya. Terus ada yang ke itu. Nah, di poin ketiga ini di yang terjadi banyak munculnya nabi palsu, ada juga kisah tentang karamah Abu Muslim Al-Khawlani. Ketika Aswad Al-Ansi menguasai daerah-daerah di Yaman dan banyak penduduk yang mengikuti nabi palsu tersebut, Aswad Al-Ansi datang kepada Abu Muslim Al-Khawlani agar mau mengikutinya seraya buta. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini seorang sahabat. Aswad Al-Ansi ini yang tadi nabi palsu mendatangi beliau dan bertanya, apakah engkau bersih bahwa aku adalah Rasulullah? Tanya Aswad Al-Ansi. Kata Abu Muslim gini, aku tidak mendengar gitu. Terus, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah? Tanya dia lagi. Terus dijawab, iya, kata Abu Muslim, meyakinkan. Nah, Aswad itu di Nabi Pas itu Aswad Al-Ansi mengulang-ulang pertanyaan tersebut dan dijawab oleh Abu Muslim dengan jawaban yang sama gitu. Kemudian karena geram ya, kayak kesel marah, ini Aswad Al-Ansi ini membakar Abu Muslim Al-Khawlani hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup dengan api yang sangat besar. Tapi dengan izin Allah, api ini tidak membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi kisah ini seperti Nabi Ibrahim. Tuh. Kemudian dilepas Abu Muslim Al-Khawlani ini dan berhenti di depan Masjid Nabawi. Kemudian masuk untuk sholat. Nah, kemudian saat itu Abu Muslim Al-Khawlani ini bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, Anda dari mana gitu? Saya dari penduduk Yaman, kata Abu Muslim Al-Khawlani ini. Terus kata Umar gini, bagaimana kabar orang yang dibakar oleh Al-Kadzab itu? Maksudnya Aswad Al-Ansi, tanya Umar bin Khattab. Dia adalah Abdullah bin Sa'ub, kata Abu Muslim Al-Khawlani ini. Terus Umar kayak, demi Allah, kamu kan orang itu? Kamu kah orang itu? Allahumma iya benar, kata Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, Abdullah bin Sa'ub ini nama atau kunyah dari Abu Muslim Al-Khawlani ini. Jadi Abdullah bin Sa'ub adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi di sana, Masya Allah gitu. Seketika Umar langsung memeluk sambil menangis, lalu membawanya ke hadapan Abu Bakar. Khalifatullah berkata, segala puji bagi Allah yang masih memberiku hidup hingga aku dapat melihat dari umat Rasulullah SAW orang yang memiliki karomah seperti mukjizat yang diberikan pada Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, banyak banget kisah-kisah Nabi palsu di khususnya di buku yang buku ini sejarah yang apa karya Ustaz Zulkifli. Juga kayak ada yang ini yang Tulaiha tadi banyak mungkin selain itu bisa dibaca ya di bukunya. Nah, kemudian uh,
kita ke ini poin ke ketiga, empat. Nah, setelah memerangi nabi-nabi palsu yang tadi telah diceritakan, usaha Abu Bakar menaklukkan Irak atau Persia. Hmm. eh, Usaha Abu Bakar menaklukkan Irak atau Persia. Setelah memadamkan perlawanan orang-orang murtad dan mengalihkan mereka kepada pangkuan Islam, Abu Bakar segera mengirim Khalid bin Walid untuk menuju Basrah dan menaklukkan Irak. Juga mengirimkan Amr bin As memimpin pasukan menuju Syam dan berhasil menaklukkannya. Ketika Abu Bakar Siddiq berhasil mengembalikan kabilah-kabilah yang murtad ke pangkuan Islam dan menjadikan kondisi sosial politik Madinah lebih kondusif. Nah, dengan segera ia kemudian menyusun rencana untuk menaklukkan futuhat ke wilayah-wilayah Irak dan Syam. Khalid bin Walid saat itu yang masih berada di Yamamah, setelah perang di Yamamah kemudian mendapat surat yang berisi tugas untuk segera bergerak ke Irak melalui daerah Abilah, pintu masuk kota Basra untuk mengajak penduduknya memeluk Islam. Nah, jadi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk segera bergerak ke Syam, mana bergerak ke Irak, salah maaf, ke Irak. Nah, ketika itu Khalid bin Walid ini masih berada di Yamamah ketika perang Yamamah itu. Jadi baru selesai udah dapat tugas lagi untuk perang di yang beda tempat gitu. Kayak Masya Allah Khalid bin Walid. Nah, kemudian pasukan kedua diberikan kepada untuk perang penaklukan Irak atau Persia ini terjadi banyak apa ya eh, peristiwa gitu. Jadi Kejadian. mm, di Irak 2.000 pasukan di bawah Khalid bin Walid dari Ammah bergabung dengan 8.000 pasukan dari kabilah Rabi'ah, ditambah dengan 8.000 pasukan para panglima perang yang diutus Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini udah nyiapin pasukan untuk ke Irak. Nah, terus ditambah lagi pasukan dari Khalid bin Walid ini. Nah, terus Khalid bin Walid mengirim surat semacam peringatan atas ancaman kepada Hormuz, pejabat wilayah Abilah tadi, yang menegaskan bahwa jika Anda masuk Islam, maka Anda akan selamat atau tetap sebagai ahlul zimah dengan membayar jizyah atau tadi. Nah, tapi jika kalian berniat melakukan perlawanan, maka sungguh aku telah membawa pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan ini. Jadi pasukan yang tidak takut untuk mati. Karena kalau mati pun mereka akan syahid. Selanjutnya Hurmuz ini yang pejabat dikenal kejam dan lalim lebih memilih perang daripada harus menyerah kepada Khalid bin Walid untuk tunduk kepada pemerintahan Abu Bakar. Maka pertempuran pasukan Hurmuz dengan pasukan Muslimin di bawah Khalid bin Walid pun pecah. Strategi penguasaan air di sekitar daerah perang direncanakan oleh Hormuz mengalami kegagalan yang menurunkan hujan dari langit menyegarkan kembali kekuatan semangat tempur kaum muslimin. Jadi mereka ini yang pasukan Hormuz yang tadi dari musuh Islam ini punya strategi untuk apa? Mematikan ini air, mata air di sana. Jadi biar nggak bisa minum lah, kan air kayak kehidupan banget ya. Nah, tapi gagal sebab Allah menurunkan hujan untuk para eh, pasukan muslim. Nah, oke. Keberanian tersebut mengantarkan pasukan muslim pada kemenangan dan berhasil mendapatkan banyak ghanimah, baik berupa harta ataupun hewan seperti onta. Banyak itu ada sekiranya 1.000 onta yang diambil sebagai ghanimah, harta yang ditinggalkan musuh setelah perang. Adapun sikap Khalid bin Walid dan pasukan terhadap para petani Irak yang tidak ikut peperangan. Eh, maka siapa yang masuk Islam, mereka hanya dikenakan zakat pertanian sebagaimana yang diatur dalam Islam.
Sedang siapa yang masih tetap dalam keyakinan mereka sebelumnya, maka mereka dikenakan untuk membayar jizyah tadi, apa pajak atau sebagai bentuk perlindungan diri dari harta mereka dan pemerintahan Madinah. Nah, Hormuz ini, jadi ketika perang di Irak ini, umat Islam mengalami kemenangan. Hormuz yang menyaksikan kekalahan pasukannya dalam perang tersebut kemudian melarikan diri dan meminta bantuan kepada Kaisar Persia yang kemudian mengirim banyak pasukan di bawah pimpinan Qarin. Nah, oke. Jadi tentang apa Abu Bakar menaklukkan Irak ini apa sih tadi banyak Kejadian. banyak kejadian dan pertolongan Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, yang kelima ada penaklukan Syam atau Romawi. Setelah futuhat yang tidak mudah tersebut yang tadi, pada tahun 12 Hijriah, Khalid bin Walid kembali ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dengan meninggalkan pasukan tanpa sepengetahuan Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar tahu itu, ia segera memerintahkannya untuk bergerak ke Yarmouk di perang Syam serta mengingatkannya agar tidak lagi meninggalkan pasukan tanpa memberitahunya dahulu. Nah, di di poin lima ini ya, lima ya, ya ada sebuah kisah. Kok nggak mau dikisah? Ini belum di ini. Wow. Nah, di poin yang kelima ini penaklukan apa Romawi? Syam. Oh iya, Syam atau Romawi ini ada kisah penaklukan Syam dan mimpi Syurabil. Jadi Syurabil ini adalah seorang sahabat. Eh, kemudian salah satu panglima yang ditugaskan untuk memerangi orang-orang murtad. Nah, Syurabil ini mendatangi Abu Bakar. Wahai Khalifah Rasulullah, apakah Anda berpikir untuk mengirim pasukan ke Syam? Kata Syurabil ini. Kemudian Abu Bakar menjawab, iya, benar. Aku sedang memikirkan itu sendiri tanpa memberitahu yang lain. Nah, jadi Syurabil ini cerita ke Abu Bakar kalau beliau ini mimpi sedang melihat Abu Bakar berjalan melewati orang-orang untuk mendaki gunung. Jalannya ini terjal dan susah hingga sampai salah satu terjal jalannya tuh susah, tapi akhirnya sampai juga di puncaknya gitu. Dan Anda berhasil mencapai ketinggian itu, kata Syurhabil kepada Abu Bakar bersama para sahabat-sahabat Anda. Anda ini maksudnya Abu Bakar. Kemudian Anda turun ke tempat yang subur dan ditumbuhi tanaman, ada pedesaan, ada juga benteng-benteng. Setelah itu, Anda langsung memerintah umat Islam untuk melawan musuh-musuh Allah dan meyakinkan mereka akan memperoleh kemenangan dan ghanimah. Dan saya ini Syurahbil maksudnya, salah satu pembawa bendera perang tersebut yang bertemu dengan para penduduk dan meminta perlindungan dan keamanan kepada. Kemudian Anda datang hingga sampai di benteng yang besar. Allah taklukkan benteng tersebut untukmu. Jadi benteng tersebut ditaklukkan oleh Abu Bakar melalui pertolongan Allah. Kemudian Abu Bakar duduk dan mendengar orang berkata, Allah telah memenangkanmu, memberimu pertolongan, maka bersyukurlah kepada Tuhanmu dan berbuat ketaatan. Lalu membaca surat An-Nasr. Setelah itu aku bangun, kata Syekh Habil. Nah, di sini Abu Bakar berkata, matamu terpejam, tapi kebaikan yang kamu lihat. Dan semoga terwujud kebaikan tersebut, insya Allah. Kamu telah memberi kabar gembira dan kemenangan. Tapi sekaligus bersedih atas itu. Kenapa ini Abu Bakar bersedih? Padahal ceritanya itu dalam mimpinya, Syurabil, umat Islam mendapatkan kemenangan. Nah, dijelaskanlah mimpi Syurabil ini oleh Abu Bakar. Jalan terjal pendakian yang disebutkan oleh Syurabil itu adalah eh, berarti bahwa dalam menghadapi musuh umat Islam ini mengalami kesusahan. Jadi jalan terjal itu artinya kesusahan dalam menghadapi musuh. Tapi akhirnya juga akhirnya sampai puncak berarti kan akhirnya juga menang gitu. Tapi tapi kami mampu membalikan keadaan kemenangan peperangan tadi itu. Adapun turunnya ke lembah yang berisyarat bahwa kita akan berada di kondisi yang mudah dari sebelumnya. Jadi eh, jalan terjal itu diartikan sebagai kesusahan yang akan
alami oleh umat-umat Islam gitu. Tapi akhirnya nyampe juga di puncak. Nah, itu artinya mereka umat-umat Islam mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian turun ke lembah. Nah, ke lembah ini mengisyaratkan bahwa kondisinya akan lebih mudah, kehidupannya akan sejahtera. Lanjut penjelasan Abu Bakar ini. Terus ada juga, adapun perkataanku kepada umat Islam agar menyerang musuh-musuh Allah dan menjanjikan mereka akan memperoleh kemenangan dan ghanimah yang tadi, berarti bahwa mereka telah dekat ke negeri musuh dan perintahku agar mereka meneruskan jihad dan mereka akan mendapatkan pahala ghanimah yang akan dibagikan kepada mereka. Jadi itu berarti bahwa untuk menekan jihad dan nanti di akhirnya bakal mendapat banyak pahala gitu. Eh, dan ghanimah. Adapun bendera Panji yang Panji perang itu yang Surahbil bawa tadi berarti bahwa kamu akan menjadi salah satu panglima perang. Eh, Allah akan memberimu kemenangan. Dan benteng yang tadi benteng yang telah disebutkan oleh Syarabil berarti kemenangan Allah yang akan diberikan kepadaku. Sedang singgasana yang aku duduki seperti dalam mimpimu berarti Allah telah mengangkat derajatku dan menghinakan orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke. Nah, kenapa nih tadi Abu Bakar bersedih juga kan atas kemenangan umat Islam? Adapun ketaatan dan perintah kepadaku, adapun ketaatan diperintahkan kepadaku serta surat An-Nasr yang dibacakan kepadaku menjadi tanda dekatnya ajalku. Ya. Sebab dahulu ketika surat tersebut diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetahui bahwa ajalnya telah dekat dan telah dekat waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Abu Bakar sambil meneteskan air matanya. Jadi mimpi indah Syurahbil sebagai pusat penaklukan Syam menjadi pemompa Abu Bakar untuk mampu mewujudkan kemenangan dalam menaklukkan Syam. Nah, kita lanjut. Sini ada Makrokah Yarmuk. Dari Ajenad, dari Ajenadain, pertempuran antara pasukan Muslimin dengan pasukan Romawi bergeser ke Yarmuk ini. Nah, pasukan Muslim ini banyak banget. Jumlahnya ada 45.000 di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid lagi. Nah, mereka harus berhadapan dengan pasukan Romawi yang dimana ternyata pasukannya juga lebih besar daripada pasukan Islam, yaitu 240.000 di bawah pimpinan Tidor. Nah, tapi itu tuh nggak jadi masalah bagi Khalid bin Walid. Jadi dia terus semangat, terus dia menempatkan pasukannya di tempat strategis buat mempersempit ruang gerak pasukan yang sebelah. Nah, ya pasukan musuh. Ya, dia menggunakan strategi perang yang belum pernah sama sekali dipakai sama pasukan lain, yaitu Karadis. Jadi tuh dia membagi pasukannya 10.000 dengan satu panglima Amri dan Firokan, yaitu tuh dia gabungan 10 sampai 20.000 Karadis dengan satu panglima Amri atau Id. Nah, kemudian si Khalid Astagfirullah. Kemudian Khalid bin Walid juga membagi pasukan tersebut seperti ada pasukan sentral, kanan, pasukan kiri, kanan belakang. Ya itu pasti nggak asing ya. Nah, di strategi ini pasukan depan dipindahkan ke kiri, yang kemudian merubah pasukan kanan menjadi ke tengah. Nah, strategi ini berhasil tuh mengalahkan 6.000 pasukan Romawi. Nah, kemudian 100 pasukan berkuda yang berhasil membuat 100.000 pasukan Romawi itu membuat keputus asa. Jadi ya dia melarikan diri tuh. Nah, ditambah lagi dengan pasukan kanan yang menutup celah barisan yang sebelumnya dimasuki oleh pasukan Romawi. Dan pasukan Romawi ini seperti kayak dikepung dari berbagai arah, jadi kayak justru nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, gitu. Dan
perang ini berlangsung sengit dan berakhir jadi dengan dengan pasukan Islam yang menang. Nah, kemenangan ini tentunya jadi kabar gembira dong bagi umat Islam dan pemerintah Abu Bakar di Madinah. Tapi di sela-sela peperangan itu, Khalid bin Walid harus menyembunyikan kabar kematian Abu Bakar agar yang pasukan tadi itu semangatnya tuh nggak jadi nggak turun. melemah gitu buat tempur. Nah, seakan nggak jadi, seakan tuh kayak nggak ada apa-apa. Terus di Antakira ketika Kaisar Romawi Romawi Heraklius Heraklius itu gelisah gelisah dan tidak tenang akibat kekalahan yang dia derita derita itu. Jadi berkata kepada orang yang sudah tua yang menjadi salah satu penasehatnya. Jadi Heraklius ini berkata kepada penasehatnya. mereka menang karena mereka senantiasa menjaga ibadahnya, berpuasa siang hari, menepati janji, berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan, saling memberi nasihat di antara mereka. Pokoknya yang baik-baik, terus yang buruk-buruk tuh ditinggalin kayak berbuat zina, berbuat mabuk. Pokoknya larangan Tuhan itu dijauhi. Nah, terus kata si Heraklius. Heraklius itu berkata, Anda benar. Nah, oke. Di sini kita lanjut. Nah, di sini kayak ada tuh kisah Heraklius di kitab Tafsir Jalalain. Di sini disebutkan bahwa ketika tuh sebenarnya nih Heraklius ini udah hampir banget masuk Islam, tapi karena gengsi yang ada dalam dirinya, karena orang-orang bilang kalau dia mikir kalau aku masuk Islam berarti aku bakal ada di bawah atau bakal Gak jadi pemimpin nggak jadi lagi. pemimpin lagi gitu, nggak bakal aku bakal hilang umatnya bakal hilang gitu, bakal di bawah Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, padahal dia tuh udah terketuk hatinya untuk masuk Islami, tapi karena kegengsian itu disebutkan di dalam kitab Herakles ini tidak jadi masuk Islam. Ya, ya Allah. Sedih banget Ya ya Allah. sih. Ya Allah. Nah, ini tinggal ada dua, yaitu ini yang Pengumpulan, keenam. Yang keenam, pengumpulan mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi kan di masa itu tuh banyak ya sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal pas perang Yamamah yang buat Abu Bakar tuh berpikir buat nyuruh si Zaid bin Sabit itu mengumpulkan Al-Quran karena khawatir Al-Quran ini hilang. bakalan hilang kayak terpisah-pisah. Nah, jadi akhirnya Zaid Zaid bin bin Sabit. Sabit ini jadi disuruh sama Abu Bakar buat ngumpulin. Akhirnya awalnya tuh apa sih terus akhirnya mantap karena setelah pikir lama, oh iya. Jadi beliau mengumpulkan Al-Quran dari para sahabat yang mereka tulis di kulit, batu, daun. Ya pokoknya itu dikumpulin sama Zaid. Nah, disebutkan juga oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Kabir. Al-Kabir bahwa Zaid bin Sabit itu menceritakan ketika aku diperintahkan untuk menghadap Khalifah Abu Bakar pasca perang, aku melihat Umar sedang duduk di sisinya. Terus Abu Bakar berkata kepadaku, Umar mendatangiku seraya mengadukan tentang banyaknya sahabat Rasulullah itu penghafal Al-Quran yang terbunuh di perangnya Yamamah dan khawatir jika Nantinya nantinya tuh nas-nas Al-Quran itu ikut hilang. hilang tanpa disadari. Nah, karena itu ia memintaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Abu Bakar ini awalnya mengumpulkan Al-Quran karena Umar 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 itu dapat apa sih kayak emang eh, cerdas itu apa Sayyidina Umar ya, dapat ilham ini untuk karena yang di perang itu pada meninggal mm, jadi kayak punya ide lah gimana kalau kita ngumpulin Al-Quran karena menghafal Al-Quran ini pada banyak yang meninggal di perang gitu agar kita melestarikan Al-Quran ini biar gitu. nggak hilang. Mm. Nah, terus bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sama Nabi? Katanya Umar. Ya maksudnya Abu Bakar kepada Kepada Umar. Nah, demi Allah, itu merupakan perbuatan yang baik. Tegas Umar kepada Abu Bakar. Nah, akhirnya Abu Bakar kemudian bercerita kepada Zaid Zaid bin Sabit.
Nah, Umar terus mendesak. mendesak agar aku menyetujui usulannya sehingga Allah melapangkan dadaku untuk menyetujui apa yang diusulkan oleh Umar tersebut. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Sabit, sedang Umar dalam posisi duduk di sebelahnya. Zaid, kamu adalah seorang pemuda yang hebat yang telah ikut serta sebagai penulis wahyu pada masa Rasulullah SAW. Karena itulah kumpulkanlah Al-Quran. Minta Abu Bakar. Demi Allah, andai engkau diperintahkan, Andai kau perintahkan apa? andai engkau perintahkan aku memindahkan gunung, pastinya lebih ringan bagiku daripada aku harus melakukan tugas Mengumpulkan mengumpulkan Al-Quran Al-Quran. Bagaimana kalian menyuruh sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh oleh Rasulullah. Rasulullah? Jawab Zaid setelah mendengar permintaan Abu Bakar tersebut. Jawabannya sama ya kayak Ya, pertama kali si Abu Bakar diminta oleh Umar buat lihatkan. ngumpulin Al-Quran. Tapi tuh Abu Bakar kayak mendesak terus, ayo Zaid, ayo, ayo, ayo. Akhirnya Zaid mau juga. Terus Abu Bakar juga bilang, demi Allah ini perbuatan yang baik. Iya. Akhirnya Akhirnya mau. jadi salah satu juga kenapa Zaid bin Sabit itu dipilih buat mengumpulkan Al-Quran ini kan suatu tugas yang berat juga. Itu ada 5 alasan. Yang pertama karena Zaid itu masih muda dan usia 21 tahun. Yang kedua, kecerdasan dan keahliannya itu di atas rata-rata. Yang ketiga, sikoh, dapat dipercaya. Nah, yang keempat, karena memiliki pengalaman menulis wahyu sebelumnya. Dan yang terakhir itu tuh sebagai penguat dari poin yang sebelumnya, Zaid itu salah satu dari 4 sahabat Ansor penulis wahyu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak main-main kenapa Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk memimpin Al-Quran karena tadi nggak disebutkan Nah, oke, yang terakhir, ijtihad tentang tentang kepemimpinan atau khalifah. Nah, di antara ijtihad sahabat pasca Rasulullah SAW itu adalah ijtihad tentang kepemimpinan atau khalifah. Dalam itu buat menentukan siapa sih pemimpin setelah Rasulullah dari golongan Ansor tuh kayak mau sendiri, mau dari golongan mereka, tapi yang satu juga mau dari golongan mereka. Jadi kayak panas banget tuh kayak ada kursi debat di situ. Nah, mana tadi? Nah, karena itu untuk mengakhiri hal perdebatan perdebatan tersebut, tersebut akhirnya dipilihkan sahabat yang terdekat dengan Rasulullah yang ini telah disebutkan oleh kelompok sebelumnya ya. Eh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Sunan Nasai disebutkan Abdullah meriwayatkan bahwa pasca peninggalannya Rasulullah terjadi perdebatan tadi. Dan orang-orang Ansor mengatakan, tunjuklah seorang pemimpin dari kami, seorang pemimpin dari kalian. Maka ketika Umar bin Khattab sampai kepada mereka, ia mengatakan, tidakkah kalian tahu bahwa Rasulullah itu memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat itu tuh sebagai isyarat buat melanjutkan menjadi pengganti umat, menjadi menjadi pengganti pemimpin Rasulullah. pemimpin umat setelahnya. Mm-mm. Nah, maka siapa yang berani mendahului Abu Bakar? Mereka langsung menjawab, kami berlindung kepada Allah dan tidak berani mendahului Abu Bakar sebagai pemimpin. Jadi di sini Sayyidina Umar tuh menurutku cerdas banget tuh. Kayak beliau tadi yang kepikiran gitu idenya untuk mengumpulkan Al-Quran Al-Quran biar Al-Quran gak hilang gitu. Yang kedua juga ini peka buat tentang jadi pemimpin. isyarat Nabi padahal Nabi belum pernah bilang mungkin ya Iya. secara verbal untuk menjadikan Abu Bakar sebagai penerusnya tapi Umar ini peka dengan isyarat Nabi untuk memerintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat subuh. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Jadi kesimpulannya adalah banyak tantangan yang diterima oleh Abu Bakar ketika masa pemerintahannya. Padahal nggak banyak, nggak lama ya waktu itu 2 tahun 3 bulan kalau nggak salah pemerintahan Abu Bakar ini. Tapi dengan Perjuangan beliau itu perjuangan, Masya Allah. hmm, nah yang kemarin Ustadz juga sebut katanya Abu Bakar ini orang yang sangat lembut, tapi ketika memimpin ini ketegasannya lebih Yes. besar dari Umar gitu. Nah, mungkin
Sekian Sekian dari dapat kami kami sampaikan. sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala Banyak kekurangan. kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Baik,